Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurma Kumayo dari SMP IT Sabil Huda Kota Cirebon. Saya mengikuti diklat yang diadakan oleh PM4TK di Damba Angkatan 15. Nah, di sini sudah tersedia bahan-bahan dari lembar kegiatan kedua ya, yaitu kita akan membuat indikator alami. Nah, di sini indikator alami yang saya gunakan, yang pertama ada bunga telang yang sudah ditumbuk ya. Sebelumnya tadi ada bunga telangnya, kemudian ada kunyit, ada bunga sepatu, ada bunga kertas, dan ada daun Adam Hawa. Nah, di sini alat-alatnya yang saya gunakan ada mortal dan alu, ada pipet tetes, ada plat tetes, dan ada gelas kimia. Nah, itu. Nah, kemudian nanti kita akan meneteskan beberapa larutan ya, diantaranya ada larutan NaCl, kemudian ada larutan HCl, dan yang terakhir ada larutan NaOH. Jadi dari ketiga larutan ini kita akan teteskan masing-masing ke dalam indikator alami ini. Nah, baik, tadi saya sudah meneteskan tiga bahan yang akan saya gunakan ke dalam indikator alami ya. Bahannya ada HCl, ada NaOH, dan ada NaCl. Saya sudah meneteskan tiap-tiap bahan itu ke dalam indikator alami yang saya buat. Nah, yang pertama HCl ketika diteteskan ke dalam telang ya, lihat yang awalnya tadinya warnanya biru ya, itu berubah menjadi warna pink seperti ini ya. Kemudian pada NaOH ya, telang yang diteteskan NaOH berubah menjadi warnanya agak hijau pekat ya, seperti ini. Nah, kemudian telang yang ditetesi NaCl dia warnanya tetap biru seperti ini ya, jadi tidak ada perubahan. Jadi untuk bunga telang ini sebenarnya cukup baik untuk dijadikan indikator alami ya, karena perbedaan antara asam dan basanya itu sangat signifikan ya. Kemudian kita lanjut ke kunyit ya. Kunyit ketika ditetesi oleh HCl ya, dia warnanya seperti ini, kuning. Kemudian ketika ditetesi NaOH warnanya menjadi coklat pekat. Dan ketika ditetesi NaCl warnanya seperti ini ya, kuning. Nah, kalau kita lihat di sini untuk membedakan asam dan basa, kunyit ini cukup bagus ya. Ada perbedaan warna yang signifikan. Tapi kalau untuk dibedakan dengan NaCl dan HCl, asam dan garam, itu warnanya hampir sama ya. Jadi kalau menurut saya kurang bagus untuk membedakan HCl dan NaCl. Nah, kemudian bunga sepatu. Nah, di sini bunga sepatu yang tadinya warnanya bening agak pias warna merah muda, kemudian sekarang ini berubah warnanya ketika ditetesi HCl, warnanya berubah menjadi pink ya, jadi merah muda. Kemudian ketika ditetesi NaOH, dia berubah warna menjadi hijau. Nah, ini bagus juga ya untuk dijadikan indikator alami karena perbedaan warnanya sangat signifikan antara asam, basa, dan garam ya. Garam ini dia cenderung lebih bening ya daripada sebelumnya ketika belum ditetesi larutan NaCl. Nah, kemudian yang keempat bunga kertas ya. Bunga kertas ketika ditetesi larutan HCl ya, dia warnanya menjadi ungu seperti ini ya. Kemudian ketika ditetesi NaOH jadi warnanya seperti ini, hijaunya lebih pias ya, lebih pias daripada yang sebelah sini yang bunga sepatu. Kemudian ketika ditetesi NaCl dia cenderung warnanya pink ya, sedikit berbeda dengan ketika ditetesi HCl. Kemudian yang terakhir daun Adam Hawa. Nah, daun Adam Hawa itu awalnya warnanya hijau ya. Hijau ketika ditetesi larutan HCl dia seperti menjadi lebih pias ya. Jadi warnanya agak lebih pias. Jadi kayak gini. Kemudian ditetesi larutan NaOH dia lebih terang. Hijaunya terang dan ini lebih pekat ya. Kalau kita lihat di sini perbedaan antara HCl dan NaCl itu nggak terlalu jauh ya. Jadi untuk Prodiskolar ini masih agak membingungkan untuk dijadikan indikator alami. Nah, jadi bisa disimpulkan dari hasil percobaan indikator alami ini, indikator alami yang terbaik yang bisa kita gunakan adalah ini bunga sepatu ya. Bunga sepatu dan bunga telang ya.
Karena di sini perbedaan warna antara larutan ketika ditetes larutan HCl, NaOH dan NaCl itu perbedaan warnanya sangat signifikan. Jadi lebih disarankan atau bagus nih untuk dijadikan indikator alami, yaitu bunga tulang dan bunga sepatu gitu, seperti itu. Nah, baik, untuk praktikum pertama pada LK2 ini sudah selesai. Nanti kita lanjut ke praktikum kedua pada LK kedua. Ya, baik, kita masuk ke praktikum kedua pada LK2 ya, yaitu kita membuat indikator alami menggunakan kertas saring yang sudah saya potong-potong. Di sini kertas saringnya sudah dipotong sesuai ukuran. Kemudian di sini saya menggunakan indikator alaminya bunga telang yang sudah diekstrak ya. Nah, di sini akan saya celupkan kertas saringnya ke dalam larutan bunga telangnya. Kita akan pakai 3 kertas saring. Nah, setelah tadi dicelupkan ke dalam larutan bunga telang ya, tadi kertas saringnya udah dicelupin nih. Kemudian kita keringkan menggunakan hair dryer. Menggunakan hair dryer ya, kita keringkan. Ya, oke, tadi ini kertas saringnya udah dikeringin ya, udah jadi indikator alami pakai bunga tulang. Kita pakai kertas saring. Nah, ini akan kita uji. Pertama kita masukkan kertas saringnya ke dalam larutan HCl. Wow, warnanya berubah jadi warna pink. Ya, ini menandakan bahwa HCl itu bersifat asam. Kemudian kita masukkan lagi kertas indikator alaminya ke dalam larutan NaOH. Jadi warna hijau. Nah, ini menandakan bahwa larutan NaOH itu bersifat basa. Terakhir kita masukkan kertas indikator alaminya ke dalam larutan NaCl. Nah, NaCl itu sifatnya netral ya, dia tidak merubah kertas lakmusnya. Kertas saringnya. Nah, ini jadi bisa kita simpulkan bahwa berhasil kita membuat indikator alami menggunakan bunga telang dengan kertas saring, medianya dengan kertas saring ya. Di sini kalau misalkan dia sifatnya asam, berubahnya menjadi merah muda atau pink. Kalau dia sifatnya basa, berubahnya menjadi warna hijau. Kalau dia sifatnya netral, dia berubah menjadi warna biru. Nggak berubah ya, tetap berwarna biru. Jadi kita bisa menggunakan bunga telang ini menjadi indikator alami ya, sebagai alternatif kalau misalnya di sekolah ibu dan bapak itu tidak ada kertas lakmus gitu. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan dan pesan yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan pelatihan di Damba ini, terutama pada pengerjaan lembar kegiatan 2, itu banyak sekali informasi yang saya dapatkan ya. Ternyata banyak sekali bahan-bahan alami yang bisa kita jadikan indikator alami untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa. Kemudian terima kasih kepada P4TK yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti di Damba angkatan ke-15, dan terima kasih juga kepada fasilitator yang telah membimbing dan menemani saya mengikuti di kelas ini. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.